Tuhan. Ya, thank you Jesus. Kita sekarang di perjanjian baru ini, firman Tuhan mengatakan saat kita mau menikmati firman-Nya dikatakan Yesus adalah surety. Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang jauh lebih baik yang didasarkan atas janji-janji yang lebih baik. Amin. Yesus bukan orang ya, bukan perbuatan kita, saudara. Yesus adalah jaminan, garansi, garantor. Dia adalah jaminan dari perjanjian yang kita miliki di dalam Kristus dengan Allah ya. Jadi ingat perjanjian baru ini sama sekali tidak sama dasarnya dengan perjanjian lama. Di mana perjanjian lama itu di bawah hukum Taurat. Manusia langsung ke Tuhan. Makanya manusia babak belur. Amin, saudara. Yang terbaik pun seperti Daud. Daud itu luar biasa ya. Daud itu adalah contoh dari dimana orang yang hidup di bawah perjanjian lama, di bawah hukum Taurat. Tapi dia orangnya hatinya melekat sama Tuhan. Amin. Dia selalu apa-apa nanya Tuhan. Dia a man after God's own heart ya. Dia selalu kepingin melakukan hal-hal yang menyenangkan. Tapi walaupun Daud itu udah yang the best lah. Udah salah satu yang the best dari manusia yang kepingin sekali. Ya kan dibenarkan sama Tuhan. Tapi Daud iri sama kita. Walaupun dia sudah the best, ya kan, tapi tetap Daud dia mengatakan diberkatilah mereka, yaitu saudara dan saya. Blessed are those yang diperhitungkan oleh Allah sebagai benar, bukan berdasarkan perbuatannya. Daud iri sama kita. Karena waktu itu dia sadar, seberapapun yang dia coba lakukan, ya kan, itu tidak pernah ada damai yang sempurna. Di akhir hidupnya, ya kan, saya waktu itu pernah baca di mana dia tinggalkan pesan, balas itu orang-orang yang pernah begini begitu sama saya. Jadi dia masih ada apa? Masih ada kekecewaan sama orang. Amin. Dia mengalami kebaikan Tuhan. Tapi sayangnya dia sendiri tahu dia hanya terbatas karena dia tidak diperhitungkan sebagai benar. Ya kan? Tanpa perbuatan dia. Amin. Makanya dia kena kutuk. Terus-menerus berkelahi. Nggak habis-habisnya itu. Makanya Tuhan juga bilang, kamu jangan, saya akan pakai anak kamu. Kamu nggak bisa. Karena kamu terlalu banyak darah. Kamu terlalu banyak peperangan. Ya kan? Kamu terlalu banyak, ya kan, upaya yang secara hukum Taurat itu, makanya Alkitab bilang, tidak ada seorang pun termasuk Daud yang the best. Tidak akan bisa dibenarkan di hadapan Allah berdasarkan hukum Taurat. Walaupun ada persembahan, ya kan, walaupun dikasih terus persembahan, ya kan, domba, lembu, kerbau, ya kan, itu imamnya nggak pernah duduk, saudara, berdiri terus. Kenapa? Karena dosanya cuma ditutupin. Dosanya tidak bisa dihapus. Makanya imamnya berdiri terus. Amin, saudara. Imamnya berdiri terus, saudara. Nggak pernah bisa duduk. Karena dosanya hanya ditutupin. Makanya Daud waktu itu menurut pengertian dia bilang diberkatilah mereka, saudara dan saya di perjanjian baru, yang diperhitungkan Allah, ya kan, sebagai benar. He impute righteousness, kebenarannya Allah diperhitungkan kepada kita, tanpa perbuatan kita. Maksudnya tanpa jerih payah kita. Amin, saudara, tanpa jerih payah perbuatan benar kita untuk dilayakkan. Tanpa keringat, ya kan, kita sendiri untuk dibenarkan. Tapi kita dikasih hadiah, gift of righteousness. Firman Tuhan menyebut di bahasa Inggris itu give, makanya dikatakan anugerah kebenaran. Anugerah itu kalau bahasa sehari-harinya tuh hadiah. Kalau hadiah itu kalau hadiah itu berarti cuma pemberian. Amin, saudara. Thank you, Jesus. Ya kan? Nah, haleluya.
Dan kemudian dia menyebutkan berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya, yang dosanya ditutupin. Karena di dalam pengertian dia benar-benar ya kan, dia belum dapat sepenuhnya pewahyuan bahwa dosa kita sekarang bukan lagi hanya ditutupin, saudara. Amin. Makanya dikatakan di Ibrani 8, aku tidak ingat-ingat lagi kesalahan mereka. Kesalahan saudara, yang saudara sadar atau tidak sadar, Allah tidak ingat-ingat lagi loh. Amin, saudara. Haleluya. Dan sekarang Yesus, imam besar kita, sudah duduk. Dia hanya menantikan untuk musuh-musuhnya dijadikan tumpuan kakinya. Dia sudah duduk. Kenapa? Karena dosa kita bukan hanya ditutupin, dosa kita dihapuskan total. Amin, saudara. Wow, sebentar saya minum dulu ya. Haleluya, thank you Jesus. Saudara, waktu saya ngomong gini, saudara jangan anggap tidak ada efek loh ya. Ingat, perjanjian baru tuh hebatnya begini. Waktu saudara dengar dengan hati terbuka, dengan iman, itu ada efeknya dalam diri saudara. Mulai bahwa saudara-saudara, waktu saudara terima dengan iman, bahwa saudara itu sedang dimerdekakan lebih lagi. Saudara akan, kalau terus-menerus dengar pesan yang benar, Injil yang benar, saudara akan lebih merdeka. Saudara akan jadi orang lebih tenang, lebih cepat mengampunin, lebih lagi tidak bisa dimanipulasi iblis. Karena mata saudara akan lebih mau ke Yesus daripada perbuatan orang. Saudara jadi orang yang, ini efeknya. Saya sedang kasih tahu efeknya. Karena di perjanjian baru ini, saudara, selagi saudara dengar, kuasanya bekerja. Karena firman Injil, firman kasih karunia, Injilnya, itu ada kuasa untuk menyelamatkan. Menyelamatkan apa? Jiwa saudara. Karena roh saudara, kalau saudara sudah orang Kristen, saudara sudah lahir baru. Saudara bukan hanya orang Kristen, saudara lahir baru. Karena ada orang yang pikirnya Kristen, tapi tidak lahir baru, cuman ikut-ikutan. Tapi kalau saudara sudah lahir baru, saudara benar-benar percaya, saudara sudah ciptaan baru. Waktu saudara dengar, saudara bisa langsung mengalami kesembuhan. Saudara mengalami penyediaan, tiba-tiba breakthrough, terobosan. Saudara lagi ngimani sesuatu, kok gampangnya, kok tiba-tiba datang ya. Itu hebatnya perjanjian baru, saudara. Itu yang saya alamin berapa kali, ya kan. Waktu saya dengar suami saya lagi khotbah, ya kan, waktu itu tahun baru, ya, saya lagi diserang penyakit. Ini tadi nggak dingin, terus sekarang jadi dingin. Saya pakai ini dulu. Sabar ya saudara ya. Sabar. Nanti kalau panas buka lagi. Jadi saya gini aja dah, nggak usah pakai dah. Jadi waktu saya dengar suami saya sedang berbicara mengenai Injil, yaitu Injil bukan soal kita diselamatkan dari neraka. Enggak, Injil itu adalah firman kasih karunia, firman penebusan Kristus. Waktu saya dengar itu, saudara, saya nggak lagi didoakan loh. Tidak didoakan, saudara. Saya hanya dengar. Ya kan? Firman kasih karunia disampaikan. Saya dengar dengan hati terbuka. Saya dengar dengan di dalam saya nih, seperti tangan saya ini seperti begini gitu. Saya siap menerima. Apa yang terjadi, saudara? Saya disembuhkan loh. Amin, saya disembuhkan, saudara. Ya kan, besoknya waktu itu saya ada diserang dengan wasir atau apa, ya kan, saya rasa sakit, ya kan, lagi radang atau apa. Tapi setelah saya disembuhkan, kan harusnya nggak boleh duduk lama-lama kan. Tapi besoknya kita seharian keluar, karena waktu itu tahun baru ya, keluar mengunjungi orang atau apa, saya sama sekali nggak ada rasa sakit, sudah sembuh waktu saya dengar. Itu hebatnya. Makanya saat ini di perjanjian baru itu beda sekali dengan perjanjian lama. Dulu di perjanjian lama semuanya dipusatkan pada imam. Karena orang biasa tidak bisa langsung datang kepada Allah. Tidak ada yang bisa, saudara. Makanya Daud diurapi. Makanya dia kan pernah bilang, jangan ambil rohmu daripada aku. Karena Roh Kudus tidak tinggal di dalam diri manusia. Tidak bisa, saudara. Karena masih ada dosa. Cuma ditutupin aja. Tapi sekarang di perjanjian baru ini, karena dosa kita bukan hanya ditutupin, tapi dihapuskan total. Dan bukan hanya dihapuskan. Saudara itu bukan hanya orang yang diampunin loh.
Saudara adalah orang-orang yang sudah dibangkitkan dalam kehidupan yang baru. Saudara adalah ciptaan baru. Saudara bukan hanya diampunin loh. Makanya biarlah saudara lebih lagi melihat diri saudara yang sebenarnya. Saudara adalah ciptaan baru. Amin. Bukan hanya kesalahan saudara ditutupin seperti dulu Daud. Kadang-kadang mengalami kebaikan Tuhan, kadang-kadang mengalami ganjaran lagi, kena kutukan lagi, dipermalukan, ya kan? Sama anaknya dia, kejadian ini dan itu. Saudara tidak lagi sama. Amin, saudara. Daud mengalami kemurahan Tuhan sampai taraf tertentu. Tapi lebih dari itu, bukan Allah tidak mau, Allah tidak bisa. Kenapa? Karena Allah tidak bisa kompromi. Amin, saudara. Haleluya. Makanya Musa tidak bisa masuk tanah perjanjian. Bukan karena Musa, Allah gak senang sama Musa. Allah tuh cari kesalahan. Tidak. Karena Musa mewakili hukum Taurat. Amin. Musa sedang membawa 10 perintah Allah. Waktu itu dia melalui dia membawa hukum Taurat. Kenapa? Karena manusia ngotot. Orang Israel waktu itu berkeras mau dibenarkan berdasarkan perbuatan sendiri. Makanya Musa tidak mewakili kasih karunia. Dikatakan bahwa di Yohanes, ya kan, Musa membawa hukum Taurat, tapi Yesus, ya kan, membawa grace, kasih karunia. Ya kan? Yesus adalah kasih karunia Allah buat kita. Amin. Yesus tidak datang membawa hukum yang lebih berat. Karena beberapa orang begitu. Ya, kamu sekarang udah Kristen nih. Tapi awas ya. Kalau kamu salah lagi nih. Wah, Tuhan gak bisa kenalin kamu nanti. Dia akan tolak kamu. Itu bukan penafsiran yang benar. Amin, saudara. Haleluya. Mari kita perbarui pikiran kita. Mari kita sama-sama renungkan. Kita sudah minta Tuhan terangin. Kita harus lihat bahwa kita memiliki berkat Abraham. Amin, saudara. Galatia 3 ayat 29. Jika kamu milik Kristus, saudara-saudara yang sudah percaya Yesus Kristus, Yesus adalah Kristus. Kristus percaya Yesus sudah dibangkitkan. Saudara adalah keturunan Abraham, bukan keturunan Daud. Walaupun Daud lebih dekat daripada Abraham. Kenapa dibilang keturunan Abraham? Saudara berhak, akan janji Allah, kalau bahasa Inggrisnya lebih jelas, saudara ahli waris menurut janji. Saudara adalah ciptaan baru. Kita memiliki berkat Abraham. Berkat Abraham itu apa? Buahnya adalah apa? Buahnya Abraham, kemudaannya diperbaruin, kekuatannya diperbaruin. Walaupun Alkitab sudah bilang Abraham itu sudah tua. Alkitab bilang begitu di Roma pasal 4 tuh. Dia sudah usur. Amin. Dia sudah tua. Ya kan? Dia udah gak bisa berfungsi untuk bisa menghasilkan keturunan. Udah 100 tahun, saudara. Mau pakai apa, obat apa, gak bisa. Karena Alkitab bilang begitu. Alkitab kan tahu. Kondisi manusia itu yang paling tahu tuh Tuhan. Dia bilang Sarah juga bukan hanya menopause. Secara manusia udah kadaluarsa. Secara lahiriah. Ya kan, sudah gitu, sudah lewat waktu, sudah nggak bisa berproduksi. Terus tambah lagi Sarah itu mandul lagi. Iya kan? Tapi kasih karunia Allah. Kenapa kita disebut keturunan Abraham? Kasih karunia Allah, hadiah, anugerah kebenaran. Meluputkan orang dari maut, Alkitab bilang. Di jalan anugerah kebenaran ada hidup. Itu semua ayat-ayatnya ada di Amsal. Saudara silahkan sisir Amsal kalau saudara serius. Karena kalaupun saya kasih, kalau saudara nggak serius, saudara akan lupa nanti. Nggak pakai waktu, nggak cari. Jadi cuma lewat begitu aja. Tapi kalau saudara serius, silahkan saudara perhatikan. Saudara lihat ayat-ayat kebenaran yang sebetulnya harusnya diterjemahkan sebagai anugerah kebenaran. Kebenarannya Allah. Ya kan, orang benar, ya kan, berkat ada di atas kepala orang benar, kerinduan hati orang benar,
digenapin. Di jalan anugerah kebenaran, di jalan kebenarannya Allah. Ya kan, kekudusannya dia. Ya kan, ada hidup. Amin, saudara. Di jalurnya tidak ada maut. Makanya waktu Abraham rendah hati, ya kan, waktu dia udah salah, ada Ismail. Nah ini ya, saya kasih contoh ya, Abraham udah salah, ya kan, dia dengar suara istrinya. Kenapa dia dengar nasihat istrinya yang keliru? Karena dia ada keraguan. Kalau dia tidak ada keraguan, dia nggak akan dengar waktu Sarah bilang, tuh sama Hagar aja, Allah ini yang bikin aku mandul loh, dia nggak mau kasih aku anak. Jadi sempet Sarah itu ya kan berprasangka buruk sama Allah. Dia sempet, Sarah tidak percaya Allah itu kasih dan kasihnya sempurna. Sarah cantik tapi mungkin dia galak ya. Jadi Abraham nggak berani ajar dia. Saking cantiknya. Jangan sampai Sarah marah. Jadi Sarah sempat begitu. Kalau ada di antara saudara yang masih berprasangka terhadap Allah, bahwa Allah bisa hukum saudara lagi. Saudara mungkin pernah kehilangan sesuatu dalam hidupmu. Ada bagian hidupmu yang susah. Biarlah hari ini di dalam nama Yesus. Allah menerangi saudara, kasihnya menerangi saudara. Apapun yang tidak baik dalam hidup saudara, itu bukan dia. Karena firman-Nya mengatakan, janganlah sesat. Ada bagian saudara yang sesat. Ada kepercayaan saudara yang keliru. Saudara mungkin pernah dengar kesaksian, pengajaran, walaupun orangnya hebat atau apa. Ingat, jangan kita meninggikan orang lebih daripada Yesus. Kalaupun itu kesaksian akhirnya baik, tapi kalau ada racunnya yang menjadikan saudara berprasangka buruk terhadap Allah. Ini gara-gara Allah tuh mau didik saya, makanya dikasih kanker. Allah mau didik saya, makanya anakku mati, atau suamiku mati, atau aku jadi susah, atau begini dan begitu. Alkitab sudah bilang, jangan sesat. Mari kita buang itu semua yang melawan firman-Nya. Yakobus 1 ayat 16. Janganlah sesat. Biarlah sesat itu di dalam nama Yesus dicabut dari saudara. Karena Yesus tidak datang untuk menghukum. Yesus tidak, dia sudah datang, dia sudah bangkit, tapi dia tidak diutus Allah untuk menghukum, untuk menuntut, untuk bawa lagi hukum yang lebih berat dari hukum Taurat. Dia tidak datang untuk itu. Dia datang untuk mati buat saudara loh. Dia datang untuk menanggung ganjaran hukum saudara, hukuman saudara. Dia datang untuk rela memberikan tubuhnya, hidupnya, dirinya untuk mati sebagai manusia lama saudara. Untuk menanggung rasa sakit, penolakan, kesepian, kekecewaan, kemiskinan, ya kan, rasa malu. Dia datang untuk menanggung itu semua buat saudara. Supaya saudara yang hidup, saudara yang sudah mati untuk dosa, karena dia mati untuk dosa, saudara juga manusia lama, saudara sudah mati untuk hukuman dosa. Saudara sudah mati terhadap dosa. Sekarang saudara dan saya, kita bisa hidup untuk kebenaran. Kita bisa hidup terus dalam hidup yang baru, sebagai ciptaan baru, sebagai anak Allah. Amin. Hidup di dalam terang, hidup di dalam kasih-Nya, di dalam hal-hal baik. Ya kan, tiap hari saudara tahu nggak, ada yang ikutin saudara loh. Bukan kesalahanmu, bukan hukuman Tuhan. Ada yang ikutin, ya kan, grace and mercy, kebajikan dan kemurahan belaka yang ikut saudara. Ada yang nguntil saudara, ada yang nguntit saudara. Ikut terus. Kebajikan dan kemurahan belaka. Karena Yesus telah menjadi gembala saudara. Yesus sudah membeli saudara. Saudara sudah dibeli oleh darah, oleh tubuhnya. Saudara bukan milik saudara sendiri. Sehingga ada dua yang ngikutin kita terus. Kebajikan dan kemurahannya. Dan itu seumur hidup saudara. Biarlah saudara sadar hari ini.
Kalau saudara ada rasa takut, seperti diikutin terus, ada yang ngikutin, aduh mungkin aku salah, aduh mungkin aku dihukum lagi, aduh jangan sampai aku kena penyakit kanker, jangan sampai aku kena bencana. Di dalam nama Yesus itu saya hancurkan kuk agamawi, legalisme, saya hancurkan itu atas saudara di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dicabut dari saudara, dihancurkan. Itu bukan kuknya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, saya berdoa supaya saudara mau pakai kuknya Tuhan Yesus, yang mudah dan ringan, yang bebannya ringan, yang tidak rumit. Amin, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Janganlah sesat. Kenapa di Yakobus 1 ayat 16 dikatakan jangan sesat? Karena banyak yang sesat. Udah gitu kelihatan dari apa? Waktu kasih kesaksian, waktu ngobrol, saya bisa tahu orang itu ada yang sesat. Dari mana? Dari perkataan mulutnya, dari kepercayaan orang itu. Yesus bilang apa yang dari dalam penuh keluar dari mulut. Waktu di gereja mungkin orang nggak ketahuan, nggak tahu ya. Ya kan, wah puji Tuhan, amin, amin. Tahap waktu nyanyi nggak ketahuan. Tapi kalau waktu nyanyi saya tahu orang itu sesat apa enggak. Kalau orang itu lagunya salah, dia ikut nyanyi. Ini belum tahu. Amin. Jadi jangan sesat. Jangan mau disesatkan oleh si ular tua itu, di mana dia telah menyesatkan Adam, telah menyesatkan Hawa. Jangan izinkan, karena setiap hanya setiap anugerah yang baik dan sempurna berasal dari Bapa segala terang. Yakobus 1 ayat 17. Di dalam dia tidak ada pertukaran atau bayangan karena pertukaran. Dia Bapa segala terang. Di dalam terang tidak ada depresi, stres, bangkrut, kemiskinan, maut, kebencian, dendam, pembunuh. Nggak ada, saudara. Nggak ada kutukan di dalam terang. Tidak ada kebingungan. God is not the author of confusion. Allah bukanlah pencipta kebingungan. Kenapa beberapa anak Tuhan bingung? Karena dengar hal-hal yang berlawanan. Kadang dengar kasih karunia, kadang dengar juga hukum Taurat. Balik lagi kepada perjanjian lama. Makanya hasilnya adalah apa? Bingung. Yang mana? Amin. Terus lebih cenderung menjadikan Daud sebagai patokan. Sedangkan Daud sendiri kepingin seperti kita. Amin. Thank you, Jesus. Nah, berkat Abraham. Apa itu berkat Abraham? Efek berkat Abraham yang tadi saya bilang, ialah apa? Kemudaannya diperbaruin. Setelah, ya kan, Abraham tuh rendah hati. Dari mana saudara bisa tahu saudara tuh rendah hati apa enggak? Bukan dari pakaian saudara, ya kan? Bukan dari selera saudara. Tapi dari apa? Dari kerelaan saudara untuk percaya. Kalau saudara tuh sudah mulai, saudara tuh rendah hati. Kenapa? Karena saudara mau dengar firman, itu ada baik. Saudara mau terima Yesus, itu saudara rendah hati. Karena saudara sadar, saya butuh penebus. Saudara sudah mulai dengan rendah hati. Terus pelihara itu sifat rendah hati. Jadi kalau rendah hati apa? Seperti Abraham. Ya kan? Abraham rendah hati kenapa? Setelah dia salah, ya kan? Dia dengar nasihat istrinya yang keliru, yang punya prasangka buruk terhadap Tuhan, yang tidak percaya, yang meragukan. Dia pikir Tuhan itu bisa baik, bisa jahat. Itu kan, saya dulu diajarin begitu loh. Saya dulu lahir baru di satu gereja. Ya saya udah doakan ya. Saya percaya mereka Tuhan lagi pulihkan ya. Dimana semua Tuhan. Yang baik, yang nggak baik, semuanya Tuhan. Jadi saya bilang, Tuhan itu baik atau jahat sih? Anak bayi mati di mobil loh. Karena mamanya mungkin masih muda, nggak tahu. Musim panas di Tokyo. Dia tinggalin di mobil anaknya masih bayi. Mungkin dia nggak buka jendela atau kurang zat asam karena panas sekali di Tokyo itu ya. Terus lembab, saudara. Ya mati, saudara. Mati. Mamanya lagi tinggalin bayinya, dia belajar ikebana, merangkai bunga. Anaknya mati.
Waduh, saya udah doakan Tuhan pulihkan itu ibu kan. Pasti dia ada rasa bersalah kan. Terus di gereja bilangnya apa? Wah, itu kehendak Tuhan. Tuhan izinkan. Ya, nanti ibu itu kan bisa kecewa kan. Tuhan, kok engkau nggak bikin apa-apa kan? Engkau kan Tuhan. Nah ini tuh, seolah-olah Tuhan itu seenaknya aja. Dia bisa bikin apa aja. Tuhan tidak bisa bikin apa aja, saudara. Kalau dia sudah bisa bikin apa saja, dia udah paksa kita masuk semua ke mana? Ke surga. Dia nggak bisa. Amin. Biarlah saudara dan saya sadar. Dia bisa bikin segala sesuatu yang benar. Tapi yang tidak benar, dia tidak bisa. Dia tidak akan melakukan yang tidak benar, yang tidak adil, yang tidak kudus, yang melawan sifatnya dia yang adalah kasih. Dia tidak bisa. Makanya kita perbaharui pikiran kita. Kita jangan cuma ikut-ikutan apa orang ngomong. Siapapun itu hebatnya orang itu tidak lebih besar dari Yesus. Yesus, dia bilang, aku adalah kebenaran. I'm the way, the truth and the life. Aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Orang gak bermaksud menipu kita. Ya kan, saudara-saudara kita gereja itu, saya lahir baru di situ loh. Puji Tuhan, saya lahir baru di situ. Tapi rupanya beberapa leader-leadernya masih belum sadar. Kurang baca firman sendiri, kurang punya hubungan pribadi, kurang terbuka. Ya kan, sehingga kena tipu. Kalau orang kena tipu, itu orang itu nggak sadar loh. Kalau seseorang itu kena tipu, ya kan dia nggak sadar dan dia akan tanpa sadar menipu orang lain juga. Betul nggak saudara? Yang namanya ditipu kan nggak sadar kan? Kalau orang ditipu kan nggak sadar loh. Makanya kita yang sadar, yang lebih sadar, ya kan, berdoa supaya kita semua lebih sadar tubuh Kristus keluar dari agamawi. Sehingga nolong orang-orang saudara kita yang masih kena tipu. Amin. Haleluya. Jadi setiap anugerah yang baik dan sempurna berasal dari Dia, dari Bapa segala terang. Kenapa dikatakan tidak ada bayangan karena pertukaran? Alkitab itu, Allah itu berhikmat sekali. Dia nggak akan ngomong sesuatu yang sia-sia ya. Itu ada artinya. Dengan kata lain, Allah itu nggak pelintat-pelintut. Dia nggak bisa berubah-ubah loh. Ya kan? Kalau dia bisa bantu kita, wah dia sudah bantu kita. Kenapa kadang dia tidak bisa bantu kita? Kita yang menghalangi dia. Kita yang menolak dia. Bukan dia. Karena dia 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dia sudah kasih rohnya di dalam kita. Rohnya dikasih untuk nolong kita loh. Menerima selalu dari dia, selalu dilindungi, selalu menerima apapun yang kita butuhkan, solusi jalan keluar. Dia sudah kasih kita identitas baru. Dia sudah siapkan semua termasuk kerinduan hati yang mustahil buat kita. Oleh anugerah Tuhan, saya sudah pernah ke 13 negara. Ya kan, kalau nggak salah mungkin lebih saya lupa ya, tapi paling sedikit 13 negara. Ya kan, ada negara yang lebih dari sekali, yang udah berkali-kali, mungkin 13 atau 14 ya, yang ada yang berkali-kali, ya kan. Tapi saya ngomong gini bukan untuk memegahkan diri, karena saya mau kasih tahu Bapak kita tuh sangat generous loh, sangat murah hati, tidak seperti yang agamawi katakan, yang legalistik katakan. Kenapa saya bisa bermegah? Ya kan, karena dulunya saya sempat ditekan kemiskinan. Dan mama saya seorang janda. Pernah mau coba bunuh diri. Sudah minum obat. Karena saya nggak mau hidup susah. Tapi kenapa Tuhan berkatin saya bisa ke negara-negara? Saya diberkatin. Dan itu bukan karena banyak uang. Waktu itu saya percaya akan lebih lagi emas perak dilipat gandakan. Karena kita bertumbuh. Kalau kita bebas dari uang, ya kan, kita nggak dikuasai uang, nanti Tuhan, bukan Tuhan ya, kasih karunia-Nya menyebabkan emas perak kita semakin berlipat kali ganda. Kenapa? Karena berarti kita sudah aman.
Kita nggak lagi dikuasain uang, kita bisa menguasain. Sehingga uang itu kita akan pakai sesuai dengan tujuan Tuhan. Kita nggak akan dihancurkan. Karena kita bilang the prosperity of the fool will destroy him or her. Prosperity of the fool. Jadi kemakmuran orang bebal akan menghancurkan orang itu. Semakin kita bertumbuh, semakin kita merdeka dari uang. Tidak lagi suka khawatir soal uang. Selalu uang yang jadi fokus. Uang jadi batu. Aduh, kalau aja saya ada uang. Kalau aja saya ada uang lebih. Kalau aja gini. Kalau seolah-olah uang itu jadi berhala. Kalau kita lebih merdeka, kita lebih lagi mau menundukkan uang kita sama sistem kerajaannya. Kita lebih merdeka, kita lebih menguasai. Kita mulai berjalan di atas bumi seperti di dalam surga. Karena di surga kita jalan di atas emas. Kalau kita mau, lebih lagi, uang itu akan dilipat gandakan. Amin. Kita akan lebih lagi jadi berkat dalam skala yang lebih besar. Amin. Haleluya, balik lagi. Ini balik lagi. Saya kesana kemari gak apa-apa ya. Jadi, thank you Lord Jesus. Bentar ya, saya minum dulu. Jadi Abraham itu rendah hati. Saudara juga sudah mulai. Pelihara sifat itu sampai Yesus datang lagi. Mari kita pelihara. Si rendah hati itu di mata Tuhan tuh dia menentang orang yang congkak. Orang yang congkak itu orang yang merasa mampu dari dirinya, ya kan? Congkak itu nggak mau tanya Tuhan, nggak mau kurang terbuka sama Tuhan. Terbukanya hanya waktu susah. Kalau udah kejepit baru Tuhan tolong. Lebih dari itu udah, oke, saya bisa kok. Itu ada unsur congkak. Ya kan, congkak itu berasumsi. Saya udah tahu firman, saya udah hafal. Itu berasumsi. Itu Allah menentang yang congkak. Bukan dia nggak mau, bukan dia terus nggak suka, tapi dia nggak bisa ngalir. Karena kalau kita rendah hati, kita taruh di posisi kita di rendah. Kita ya dia yang tinggi, yang memang dia tinggi. Kita menaruh diri kita di posisi menerima. Karena urapannya minyak bicara mengenai urapan, air, ya kan, firman itu air hidup. Jadi waktu kita taruh posisi kita di tempat yang seharusnya sebagai cara, sebagai anak, sebagai milik dia, ya kan, yang dikasihin, kita taruh posisi kita terus kita terus di posisi ini, posisi dimana kita mau terus menerima dari dia. Kita mau terus tanya ini, tanya itu, dia nggak keberatan. Mau tanya 100 kali setiap hari, it's okay. Amin. Kita tanya terus, kita terbuka terus, kita mau berubah, kita sadar Tuhan, cara pikir saya masih banyak yang harus dirubah, ya kan, saya masih perlu berubah, saya nggak mau nyalahin orang. Ya kan, rendah hati berarti kita tidak punya kecenderungan nyalahkan orang. Karena si Anu sih, saya jadi begini. Karena si Anu. Tapi kita di posisi ini aja terus. Di posisi kita terima. Aku butuh engkau. Aku gak bisa, tunjukkan sama aku. Engkau kemampuanku. Engkau yang paling pandai. Yesus hikmatku. Nyatakan, saya kok belum jelas. Saya masih belum mengerti. Kok saya masih ada di area ini. Masih cepat tersinggung. Cepat putus asa. Masih kecenderungan suka mengasihani diri. Ya kan, kok saya susah. Kayaknya mau percaya gak. Tanya sama dia. Tanya, gak apa-apa. Tuhan udah terangin saya. Firman mengatakan di Mazmur 18, dia menerangi kegelapanku. Jadi kita bisa tanya. Jadi kalau kita terus di posisi ini, Allah menentang yang congkak. Kalau congkak itu begini. Enggak. Terus mau mukanya begini. Enggak mau ke Tuhan. Enggak mau ngelihat ke Tuhan. Bukan Tuhan. Tuhannya sih bersedia terus. Allah itu mengasihin kita loh. Dia mau menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah terhadap kebaikannya di dalam Kristus. Dia mau menunjukkan. Amin, saudara. Kita yang harus terus jaga posisi terima ini sebagai carang. Amin. Sebagai yang diciptakan oleh dia. Kita tidak diciptakan oleh manusia. Orang tua kita melahirkan kita. Tapi yang menjadikan kita ada, hidup, itu Allah. Dia yang kasih roh. Maka tubuh orang tua kita jasmani.
Ya, tapi yang menghidupkan kita bukan orang tua kita loh. Allah, Dia yang menghembuskan nafasnya sehingga ya kan janin itu jadi hidup karena rohnya. Makanya kita biar posisi ini, ya kan? Jadi Abraham itu rendah hati dan kita bisa, kalau kita lupa, kita ingatkan aja lagi. Karena nggak ada penghukuman. Dan kalau kita mau terbuka, kita bisa melihat hal-hal yang kita tidak lihat sebelumnya, saudara. Jadi ingat, berkat Abraham salah satunya, kemudahan kita diperbarui, kekuatan kita diperbarui. Ya kan, di usia berapapun saudara yang masih mau punya anak, saudara bisa punya anak loh. Di usia berapapun saudara. Jadi Alkitab bilang di Roma pasal 4, dia sudah tua, Sarah juga. Tapi satu hal, ya Abraham tetap percaya bahwa Allah itu baik. Kenapa? Ya kan kita keturunan Abraham. Karena Abraham dasar imannya sama. Abraham percaya dia dibenarkan bukan karena perbuatan dia. Itu Roma 4, ya kan? Di Roma 4, sebentar kita ke situ ya saudara ya. Roma 4 saudara. Thank you Jesus. Ya saya nggak rencana ke sini, tapi saya percaya saya sudah minta Roh Kudus. Saya percaya Roh Kudus yang pimpin saya kemari ya. Dikatakan di Roma pasal 4 ayat 1. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapak leluhur jasmani kita? Ini kan bicara kepada orang Yahudi sebetulnya. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Nah, Alkitab mengatakan kita keturunan Abraham. Makanya ini juga berlaku untuk kita. Amin, saudara. Thank you. Makanya kitab Roma ini, kitab Roma, surat-surat rasuli, itu ditujukan untuk kita gereja Tuhan. Jadi apa yang kita katakan? Ya kan? Tentang Abraham, bapak leluhur, dia adalah bapak iman kita. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Abraham tidak dibenarkan karena dia percaya, walaupun dia udah lewat usia, dia udah usur, Sarah juga mandul, dia nggak bisa, udah menopause, tapi dia tetap percaya dia punya anak, makanya imannya menjadikan dia diperhitungkan. Bukan begitu ya, bukan begitu saudara. Ya kan, bukan begitu ya. Itu adalah efek dia kemudian sanggup percaya hal yang mustahil, tapi itu bukan dasar iman loh ya. Dasar imannya begini saudara. Thank you Lord Jesus. Saya bacakan dari Galatia 3. Ya kan? Galatia 3. Ini dasar iman Abraham. Kalau saudara terus percaya, saudara adalah orang benar karena Yesus, saudara sudah ciptaan baru. Allah tidak lagi menghukum dosa saudara karena sudah dihakimi di dalam Yesus. Saudara, iman saudara akan sangat-sangat bekerja luar biasa tanpa saudara sengaja. Amin, saudara. Saudara akan lebih mudah terima dari Tuhan. Ya kan? Saudara akan bisa mulai percaya hal-hal yang mustahil, yang lebih besar, lebih lagi. Ya kan? Nah, seperti Abraham. Nah, saya bacakan ini dari Galatia 4. Ya kan? Ya kan, dari ayat 5. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Amin, saudara. Rasul Paulus bicara kepada murid-murid. Karena kan sudah nggak lagi di bawah hukum Taurat. Dia ingatkan, karena waktu itu mereka mau diseret lagi kepada hukum Taurat. Ya kan? Kamu udah disunat belum? Kalau belum disunat, kamu belum benar-benar betul, benar di hadapan Allah. Tapi dia ingatkan, tunggu dulu. Ada Roh Kudus di dalam kamu. Tuhan melakukan mujizat melalui kamu. Kamu melakukan itu karena apa? Karena percaya kan kepada pemberitaan Injil. Saudara sudah mulai dengan mujizat. Waktu saudara terima Yesus, saudara sudah mengalami mujizat. Ya kan? Terus nih, ayat 6. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah.
Secara apa? Yaitu percaya kepada pemberitaan Injil. Maka Allah memberitakan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Amin, saudara. Secara itu juga Abraham percaya. Dia percaya kepada pemberitaan Injil. Saya bacakan terus. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Saudara adalah anak Abraham. Saudara keturunan Abraham. Saudara hidup dari iman, yaitu apa? Saudara beriman bukan atas iman saudara sendiri. Saudara beriman kepada Yesus. Kepada Yesus sebagai kebenaran saudara. Amin, saudara. Saudara adalah anak Abraham. Saudara hidup dari iman, yaitu saudara beriman kepada ketaatannya Yesus. Bukan ketaatan saudara sendiri. Saudara, kalau saudara dan saya terus beriman kepada ketaatannya Yesus. Yesus kesempurnaan saya. Yesus kekudusan saya. Sesuai firman yang 1 Korintus 1 ayat 30. Yesus kebenaran saya. Yesus hikmat saya. Yesus kekudusan saya. Yesus penembusan saya. Kalau kita terus beriman sama Yesus, saudara. Haleluya. Maka buahnya kita jadi orang-orang yang punya karakter, buah roh. Kita jadi orang-orang yang akan berjalan di dalam kebenaran. Itu buahnya. Kita akan jadi orang-orang yang beriman terus. Orang-orang yang cepat percaya. Ya kan? Yang lebih lagi mau percaya pada apa yang mustahil. Ya kan? Dan saya bacakan lagi ya. Dan kitab suci yang sebelumnya mengakui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi, saudara saya, oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Amin, saudara. Saya bacakan lagi. Saya berdoa supaya saudara baca lagi, kembali lagi. Jangan cuma dengar khotbah saya, terus nggak balik lagi baca firman-Nya. Baca sendiri, karena ini bukan kata Ibu Monica, pendapat Ibu Monica. Pendapat saya kalau nggak sesuai, nggak usah diterima. Tapi kalau sesuai ada firman-Nya, itu firman-Nya. Amin. Itu perkataan Tuhan yang benar. Amin. Kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Ya kan? Jadi saudara, haleluya, sudah dengar Injil, Abraham saudara diberkati oleh berkat Abraham. Jadi mereka, yaitu saudara dan saya yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah, karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang benar akan hidup oleh iman. Nanti saya terangkan sebentar ya. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Amin, saudara. Nah, saudara bisa baca semuanya yang sendiri. Ada hal-hal yang saya mau terangkan di sini. Jadi Abraham, dulu saya pikir, wah Abraham, dia hebat karena dia percaya, dia udah usur, dia kan Sarah udah mandul, terus karena dia percaya, ya kan, itu terus dia dapat anak, dia dibenarkan karena dia percaya dia mau dapat anak, bukan itu saudara. Terus juga, waduh, iman Abraham hebat sekali, ya saya imannya belum sampai sebegitu besar. Itu dulu pengertian saya. Sampai saya baca sendiri mengenai Abraham. Makanya saya tantang saudara untuk baca sendiri dan minta Roh Kudus terangin supaya dicabut itu semua. Ya kan? Segala legalisme, tradisi agamawi yang membuat saudara susah terima dari Tuhan. Yang membuat saudara orang-orang itu seperti ada sesuatu yang menekan dalam hidupnya. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Ternyata
Bukan seperti itu. Ingat Yesus sering ngomong apa? Iman sebiji sesawi aja cukup. Kenapa dia ngomong gitu? Karena Abraham tidaklah dibenarkan karena dia percaya dia akan punya anak. Dia percaya Injil. Allah memberi Injil kepada dia, menerangkan dia bahwa nanti keturunanmu akan jadi penebus. Bahwa supaya menanggung dosa manusia, itu Injil kan? Injil keselamatan. Waktu itu Allah beritakan Injil, baca lagi tuh. Ya kan? Baca Injil diberitakan kepada dia. Nanti keturunanmu akan jadi penebus untuk menebus dosa manusia. Karena tanpa penebus orang nggak bisa datang kepada Allah. Amin. Dan Abraham percaya. Ya, saya percaya kepada Injil. Saudara baca sendiri kan tadi. Baca lagi Galatia 3. Dan imannya itu karena dia percaya kepada Injil, bukan berdasarkan perbuatan dia tadi di Roma pasal 4. Karena kenapa? Buat Abraham itu dia bisa bermegah karena Abraham itu orangnya baik. Abraham orangnya murah hati. Ya kan, dia murah hati, dia orang yang tidak tamak, dia tidak kikir, dia tidak cinta uang. Ya kan, dia orangnya tidak suka ribut. Ya kan, dia orangnya penuh kasih karunia. Karena Lot itu udah tidak baik sama dia. Ya kan, Lot mementingkan diri sendiri. Ya kan, terus dia waktu disuruh pilih, dia pilih apa yang terbaik buat dirinya. Dia tidak menghormati omnya. Padahal pamannya, Abraham itu kan pamannya. Ya kan, Lot itu tidak baik loh. Tidak tahu berterima kasih. Ya kan, tapi Abraham tetap waktu Lot ada kesulitan, dia bersyafaat buat Lot. Waktu Lot ditawan, dia berperang buat Lot loh. Wow, tapi sayang Lot karena dia tidak membangun hubungan pribadi dengan Allah secara pribadi. Dia lebih fokus kepada berkat jasmani. Ya kan, dia tidak percaya kasih Allah sebagai Bapa. Karena kita bilang kalau orang kasih Allah tidak Allah, kasih Bapa tidak ada dalam diri orang itu. Orang itu cenderung, ya kan, keinginan mata, suka ikutin keinginan mata. Selalu ngelihat terus kepengen ini, kepengen itu. Jadi itu dikuasai keinginannya. Ya kan? Karena Lot itu bapaknya meninggal. Bapaknya Lot itu meninggal. Makanya Abraham ajak Lot karena mungkin kasihan. Padahal Allah sudah bilang, jangan ajak siapa-siapa. Apakah Allah tidak berbelas kasihan sama si Lot? Allah lebih mengasihi Lot daripada Abraham. Abraham nggak ikut petunjuk Allah sepenuhnya. Makanya tindakan Abraham itu tidak sempurna. Tapi tetap karena dia terus percaya kepada kebaikan kasih Allah, kepada kasih karunia, dia tetap selesaikan perlombaan iman dia. Dia tetap mengalami yang terbaik. Walaupun dia tidak sempurna dari tindakan dia. Karena Allah sudah bisa melihat apa yang akan terjadi dengan Lot. Allah bisa melihat bahwa ada satu waktu Lot akan kompromi, mau hidup bergaul sama orang Sodom yang nggak benar, yang tidak benar, yang sangat-sangat mengikuti keinginan daging, memuaskan keinginan daging, tidak hidup beriman. Ya kan, Allah sudah bisa melihat bahwa Lot akan kompromi. Ya tadinya cuma tinggal deket situ, akhirnya tinggal di dalam situ sama orang-orang Sodom. Allah sudah bisa melihat sebagai Allah Bapa yang mengasihi Lot, karena firman Tuhan menyebut Lot itu orang benar loh. Lot itu percaya kepada Abraham, percaya kepada Injil loh. Alkitab menyebut Lot itu orang benar loh. Kenapa? Berarti Lot juga dengar Abraham bersaksi kepada dia dan dia percaya. Dia jadi orang benar, tapi dia orang benar yang tidak pakai waktu memperbarui pikiran, tidak pakai waktu merenungkan firman, kurang punya hubungan pribadi sama Tuhan, lebih cenderung mengejar keinginannya sendiri. Makanya kena umpan iblis, sehingga dia tinggal di situ. Tapi Abraham bersyafaat buat Lot, terus berperang lagi buat Lot. Si Lot ini kan nggak layak loh kalau secara manusia. Ya kan, berperang, kalau Abraham berperang kan dia ada risiko loh. Dia bisa mati loh. Pelayan dia bisa dibunuhin. Udah begitu perangnya bukan cuma lewat satu raja. Silakan baca sendiri cerita mengenai Abraham. Ada tuh di kitab Kejadian.
Silahkan baca sendiri kalau saudara serius. Supaya saudara mengalami yang luar biasa. Lebih lagi itu kehendak Bapa loh. Ya kan? Melawan paling sedikit 4 raja dia. Bayangin 4 raja. Abraham sih bukan raja ya, tapi dia nabi. Dia orang yang punya hubungan pribadi. Amin saudara. Jadi nggak usah selalu ngukur, oh kalau orang itu punya gini, punya ini, saya nggak. Hei, Allah di pihak saudara. Siapa yang bisa ngelawan saudara? Kalau saudara ikut rencana dia ya. Kehendak dia, bukan maunya saudara sendiri. Karena kalau maunya saudara nggak benar, repot saudara. Seperti Lot. Kalau pikirannya belum diperbarui, kejar maunya kita. Waduh, jangan. Tuhan gembala kita. Amin. Jadi, haleluya. Abraham kenapa dia punya kasih? Dia bisa berbuat baik sama orang yang tidak layak. Mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Karena Abraham percaya dia dibenarkan bukan karena perbuatannya. Waktu anak Tuhan, kita mulai percaya kita dibenarkan karena perbuatan kita, pelayanan kita, dedikasi kita, amal kita. Kita jadi seperti orang Farisi nanti. Suka mengecam, suka jelek-jelekin, suka gosip. Ya kan? Wah, kalau saya begini, si Anu kan begitu. Saya nggak seperti, itu dia. Lupa. Tunggu dulu. Kita tidak dibenarkan karena perbuatan baik kita, perbuatan benar kita, amal kita, walaupun itu penting. Itu semua buah untuk memuliakan dia, bukan untuk memuliakan kita. Itu bukanlah dasar kita dibenarkan. Amin. Jadi balik lagi. Waktu haleluya, Abraham percaya kepada Injil. Dia terus percaya bahwa haleluya, dia dibenarkan bukan karena perbuatan dia. Ya kan? Tadi di Roma pasal 4 dikatakan gitu kan? Ya kan? Jadi Abraham percaya kepada Injil, imannya diperhitungkan sebagai benar. Nah, saya bacakan ini, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah. Ya kan, kalau saudara kerja kan ada gaji, itu bukan hadiah, itu jeripaya saudara. Tetapi haknya, ya kan, itu ini bicara dalam konteks bekerja berupaya. Berupaya keras sekali melalui ini dan itu supaya dibenarkan. Ya kan? Ya kan, itu bukan kasih karunia. Itulah kebenaran hukum Taurat. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, saudara dan saya, maksudnya kita tidak berupaya begini gitu untuk dibenarkan. Ya kan? Namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka. Dulu saudara dan saya orang durhaka. Amin. Ya kan? Kita percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka. Iman kita diperhitungkan sebagai kebenaran. Iman saudara kepada Yesus, ya kan, kepada Allah, ya kan, yang membenarkan saudara, ya kan, orang durhaka. Iman saudara diperhitungkan sebagai benar. Yaitu apa? Artinya apa, Ibu Monica? Maksudnya begini, saudara sadar dari kelakuan saudara dan saya, kita tuh orang durhaka. Alkitab menyebut, menurut standar Alkitab, kita tuh nggak mungkin bisa diterima oleh Allah. Allah menyebut kita, firman menyebut kita tuh orang durhaka. Tapi saat kita beriman kepada dia, saya percaya Yesus sudah berganti tempat. Yesus sudah mati untuk pelanggaran saya. Saya percaya Allah, engkau bangkitkan Yesus untuk pembenaran saya. Saya percaya Yesus sudah dibangkitkan bagi pembenaran saya. Iman saudara diperhitungkan sebagai kebenaran. Kemudian dari situ saudara telah dilayakkan untuk menerima apapun dari Allah, termasuk hal-hal yang mustahil, yang secara natural tidak mungkin. Sudah lewat waktu mungkin, sudah lewat umur, dokter bilang sudah nggak bisa sembuh, secara keuangan saudara tidak bisa bayar. Amin. Tapi kalau saudara percaya janjinya, itu semua menembus itu semua. Karena saudara beriman. Bukan kepada perbuatan saudara, jeripaya saudara. Tapi saudara beriman kepada Yesus. Kepada kelayakannya Yesus. Iman saudara diperhitungkan sebagai benar. Sama seperti Abraham. Waktu dia udah salah. Jadi kerendahan hati itu, biarlah kita rubah pikiran kita. Jangan punya kebiasaan suka beri alasan kalau udah salah. Kalau udah salah, ada masalah, jangan cari-cari kesalahan orang atau kesalahan kita. Belajar untuk ngakuin aja. Oke, ada masalah ini yang ada hubungannya sama kita ya. Ya udah, ini salah karena pasti ada bagian saya juga yang salah. Ngakuin aja.
Tuhan, saya udah salah. Jangan bilang, itu karena dia tuh makanya saya, nah. Rendah hati. Ingat, kalau kita rendah hati, kita akan terima loh. Kita merendahkan diri aja. Saya udah salah. Tapi kesalahannya saya itu sudah dihakimin di dalam Yesus. Ya kan? Yesaya, haleluya, 53 ayat 4 dan 5. 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa. Kan? Oleh Allah ya. Sehingga kita dijadikan kebenaran Allah di dalam Kristus. Jadi Yesus sudah dijadikan dosa untuk kesalahan saudara itu. Ngakuin aja secara spesifik. Saya udah salah Tuhan. Memang saya udah salah. Pasti ada salah saya. Saya belum tahu kesalahan saya apa. Tapi saya percaya saya keliru. Karena kalau saya benar berarti kan buahnya pasti baik. Betul kan? Kalau kita percaya yang benar gak mungkin buahnya kan gak baik. Kalau ada yang gak baik berarti ada percaya kita salah kan? Ya kita ngaku aja. Terima kasih, saya percaya, saya terima pengampunan saya. Karena firman-Mu mengatakan, Engkau sudah jadikan Yesus dosa. Dosanya saya ini sudah ditimbakan ke Yesus. Saya diperhitungkan sebagai benar. Karena Yesus sudah berganti tempat dengan saya. Saya terima pengampunan-Mu. Dosa saya sudah diganjar, sudah dihakimin. Tidak ada lagi penghukuman untuk saya yang berada dalam Kau. Terima kasih Bapa. Saya tetap orang benar. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Sama aja, ya kan kalau secara normal ya. Kita sudah lahir sebagai orang Indonesia. Saya lahir sebagai orang Indonesia. Ya kan? Nggak bisa ada yang bisa rubah fakta bahwa saya sudah lahir sebagai orang Indonesia loh. Betul kan? Saya sudah lahir dari orang Indonesia. Kalau sekarang saya di Amerika, saya sudah lahir di Indonesia. Walaupun saya sekarang di Amerika, sama aja. Saudara yang percaya kepada Yesus, saudara, kita mengatakan menyebut saudara itu orang benar. Saudara ciptaan baru. Kalau ada orang anak Tuhan yang jatuh, bukan berarti dia berubah lagi, dia orang berdosa. Saya tidak ke Amerika terus berubah jadi orang Amerika loh. Kalau ya kan, saya tetap orang yang lahir di Indonesia. Ngerti kan? Saya hanya tinggal di Amerika. Jadi ada ada anak Tuhan yang pikirannya nggak diperbarui, dia jatuh dalam dosa, dia nggak ditolak Allah, dia tetap orang benar, tapi dia akan menderita karena dia tidak perbarui pikiran dia seperti Lot. Allah sudah tahu apa yang akan Lot alamin, makanya dia larang Abraham, jangan ajak saudaramu. Dia udah tahu, tapi dia nggak bisa kasih tahu Abraham karena Abraham kan terbatas. Allah nggak bisa kasih tahu semua hal ke kita. Dia mau kita percaya dia. Ada hal-hal yang kita nanti bisa kaget, bisa takut kalau kita dikasih tahu semuanya loh. Dia cuma bilang, keluar dari sanak saudaramu. Dengan kata lain, jangan ajak si Lot. Tapi Abraham bandel. Padahal Tuhan sudah ngelihat. Lot berkompromi, dia kehilangan istrinya, kehilangan semua harta dia. Ya kan? Kehilangan martabat dia. Kehilangan martabat dia karena dia punya anak haram dari anaknya dia sendiri. Ya kan? Dia mungkin seumur hidup penyesalan, rasa malu, saya nggak tahu. Jadi itu bukan kehendak Tuhan buat kita. Kenapa? Karena kita nggak mau datang ke dia kalau kita punya masalah. Allah mau saudara datang ke dia. Dia mau terima saudara, dia mau bantu saudara. Untuk itulah Yesus datang. Dia sudah berganti tempat, saudara tidak usah tanggung lagi masalah saudara. Nggak perlu berusaha pakai kekuatan sendiri mengatasi masalahmu. Datang sama Yesus, datang kepada Allah. Allah memberi kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Kalau kita mau datang sama dia berarti kita mau rendah hati. Kita terbuka, kita berhenti menyalahkan si A, si B, si C, termasuk orang tua kita, termasuk diri kita. Kita terima aja, kita taruh diri kita di posisi di mana kita terima, kita merendahkan diri kita. Tuhan, saya memang udah salah, tapi saya merendahkan diri saya percaya salahnya saya ini sudah dihakimin, sudah dihukum. Saya tidak lagi dihukum, saya adalah ciptaan baru. Yesus sudah dibangkitkan bagi pembenaran saya. Terima kasih, saya terima darah Yesus menghapuskan rasa bersalah, terhukum, dan ngakuin firman, saya tidak lagi dihukum. Amin, saudara. Saudara, ada kasih karunia, ada jalan keluar, ada kesembuhan, ada hikmat, ada solusi, ada restorasi di posisi
kasih karunia ini. Itu yang Abraham alamin. Walau dia udah salah, dia nggak terus berkelahi sama si Sarah. Gara-gara kamu ini begini dan begitu. Dia nggak bilang sama Tuhan, itu kayak Adam. Adam kan nyalahin Hawa. Tapi Abraham tidak loh. Abraham nggak bilang, Tuhan, ya kan, ini gara-gara si Sarah ini. Sarah sih. Dia nggak begitu. Waktu Allah menyatakan dirinya setelah 13 tahun dia punya Ismail, hasil perbuatan daging. Ismail itu perbuatan daging menghasilkan Ismail. Masalah, ya kan, perselisihan. Segala sesuatu yang kita lakukan pakai kekuatan sendiri akan menghasilkan masalah, saudara. Akan ada terus perselisihan, kurang damai, seperti mau capai sesuatu nggak nyampe-nyampe. Itu perbuatan daging, persaingan, ya kan, dan sebagainya. Anyway, tapi puji Tuhan, waktu Allah menyatakan dirinya kepada Abraham, dia nggak tegur, Abraham, kamu gini-gini, nggak. Allah tidak loh. Allah nggak menegur, apalagi yang orang bilang, Roh Kudus menegur. Itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus tidak gitu. Abraham itu salahnya parah loh. Salahnya besar tuh. Karena menyebabkan sekarang banyak masalah di Timur Tengah. Abraham tuh salahnya besar. Tapi Allah menyatakan, dia bilang apa? Ya kan, walk before me, ya kan, berjalan di depanku, dan biarlah be you perfect, biarlah kamu tuh sempurna. Tuhan cuma bilang gitu. Dia tahu Abraham butuh pertolongan dari dia. Dia memperkatakan, ya kan, apa? Biarlah kamu sempurna. Jadi Tuhan tidak menuntut Abraham, walaupun Abraham sudah salah sekali. Yang kalau dengan Daud, dibandingkan dengan Daud yang di bawah hukum Taurat, Daud dihukum, anaknya mati, saudara. Anak yang dikandung dari Batseba mati. Terus pernah anaknya sendiri yang besar, ya kan, yang hebat sekali, yang wah rupanya super ganteng, ya kan, itu membangkang sama dia. Daud sempat dipermalukan. Abraham tidak. Saudara keturunan Abraham. Saudara tidak di bawah hukum Taurat. Saudara di bawah kasih karunia. Roma 6 ayat 14. Jadi haleluya. Allah itu kasih. Kalau Allah itu tidak pernah menghina orang, meremehkan orang yang mau minta dari dia. Alkitab mengatakan di Yakobus 1, minta hikmat dari dia. Dia memberi tanpa mengungkit-ungkit. Dia nggak bilang, kamu sih. Kadang kita begitu ya. Karena kita gemes. Kenapa sih? Tapi Allah nggak begitu. Amin. Kita bilang, dia nggak akan bangkit-bangkit. Dia nggak akan cari-cari kesalahan. Oh gini-gini. Nggak, sama Abraham juga dia gitu. Dia cuma bilang, ya kan, walk before me. Berjalan di depanku, dan biarlah, dia memperkatakan kehidupan, biarlah kamu sempurna. Dalam arti kata, biarlah kamu lebih dewasa. Dan kemudian Allah kasih apa? Allah menghembuskan, hei kasih karunia. Sekarang namamu dirubah ya. Bukan lagi Abram, tapi jadi Abraham. Ha itu kasih karunia. Allah memberi kasih karunia kepada yang rendah hati. Selama kita terus masih sakit hati, kita terus menyalahkan si A, si B, si C, kita membandingkan diri kita, kita merasa kita lebih benar, orang itu salah, kita terus penasaran ngobrol ke orang, nanti kasih karunia-Nya tidak bisa mengalir. Tapi kalau kita mau rendah hati seperti Abraham, waktu ketahuannya apa? Waktu Allah bilang, namamu ganti ya, supaya kamu dewasa. Amin. Sekarang namamu Abraham, Bapak segala bangsa. Kamu gak usah pakai kekuatanmu sendiri. Kamu tidak bisa. Kalau aku kasih kamu janji, aku yang akan menggenapinya. Amin, saudara. Gak usah engkau tambahin. Aku sanggup menyelesaikannya. Amin, saudara. Wow. Terima kasih Bapak. Kita hanya pegang aja. Kita hanya pelihara aja firman-Nya. Kita hanya pegang firman-Nya, pelihara di hati kita, di mulut kita, di mata kita, di telinga kita, dan menolak apapun yang coba menggeser kita dari siapa diri kita. Jadi Abraham mendapat
kasih karunia lebih dengan apa? Dia terima jati diri yang baru. Dia bukan lagi Abram, ya, tapi dia jadi Abraham. Wow, thank you Lord Jesus. Tuhan memberi kasih karunia kepada yang rendah hati, dan Abraham terima. Jadi waktu dia dengar namanya dipanggil berkali-kali, karena waktu itu kan nggak ada HP, nggak ada TV, ya kan? Jadi dia dengar, Abraham, Bapak segala bangsa, Bapak, itu hikmatnya Allah. Wow, Allah tuh hebat sekali ya. Dia dengar berkali-kali, setiap hari, mulutnya juga ngomong, saya Bapak segala bangsa, saya Bapak. Makanya penting mengakuin firman, penting perbarui pikiran. Jangan fokus doa, minta tanpa firmannya. Doa itu penting sekali loh. Sangat penting. Tapi kalau doa harusnya nomor 2, yang jadi nomor 1 tuh firmannya. Sebelum doa pastikan kita tahu firmannya, kita berdoa dari firmannya. Supaya tidak berat. Amin saudara. Dulu 24 tahun loh Abraham. Berat dia mengalami ini, mengalami itu. Kadang takut Sarah mau diambil. Terus Sarah marah-marah lagi gara-gara si Hagar. Iya kan? 24 tahun. Saudara. Tapi waktu namanya diganti, hanya 1 tahun. Waktu dia mau rendah hati, dia berhenti nyalahin. Maksudnya bukan dia berhenti nyalahin, dia mau terima kasih karunia Allah. Kita juga gitu. Kita mau keluar dari masalah, kita berhenti ngelihat, kita lihat Yesus. Yesus adalah kelayakan saudara. Allah sangat mengasihi saudara. Allah mau saudara menerima. Bukan dia yang menahan kebaikan dari saudara. Biarlah izinkan firman-Nya menerangi saudara. Setelah namanya diganti Abraham, dia mendapat Ismail. Kekuatan dia diperbarui. Dia kembali ke remajaan dia. Sehingga apa? Sarah juga gitu. Sarah tetap umur 90 tahun, dia tetap. Setelah itu ada raja yang masih mau. Mana secara manusia? Siapa raja yang mau 90 tahun sudah? Kenapa? Karena keremajaannya diperbarui. Seperti muda lagi. Ya kan? Rahimnya baru lagi. Amin sudah. Sampai masa ada orang yang mau umur 90 tahun? Ini bukan orang rohani. Wah, rohani yang salah. Enggak, ini orang yang pakai mata. Ini raja yang bisa punya banyak perempuan loh. Kenapa? Kebenarannya Allah, anugerah kebenaran, posisi kita di dalam Kristus. Kalau kita mau rendah hati, kita mau ngakuin, kita mau perbarui, kita berhenti mata kita kesana kemari, kita berhenti buang waktu bicara mengenai kelakuan orang, kita fokus ke Yesus. Amin saudara. Kemudahan kekuatan kita diperbarui sehingga menembus. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Setelah gitu, setelah singkat kata, setelah Sarah meninggal, Abraham punya anak lagi, saudara. Dia menikah lagi. Abraham setia sama Sarah. Tunggu Sarah meninggal dulu. Dia ada selir, ya kan, ada gundik. Karena waktu itu budaya mereka ya. Sekarang kan udah enggak. Budaya mereka. Tapi dia menghormati Sarah. Sesudah Sarah meninggal, baru dia menikah lagi. Terus punya anak 6. Jadi bagi orang-orang yang percaya, bersiap-siap ya. Nanti kalau udah tua gini, waduh saudara, percaya kepada Yesus sebagai kebenaran kita. Kita keturunan Abraham. Kita bukan berkatnya Daud. Ya kan, kita bukan berkatnya Yakub. Karena Yakub itu waktu udah tua, dia tidak imannya tidak seperti Abraham ya. Tidak berjalan sama Allah seperti Abraham. Jadi waktu dia usianya sudah tua, dia sempat nggak bisa melihat, harus pakai tongkat. Tapi kalau Abraham enggak. Masa anak 6 sudah umurnya 175 tahun ya. Ya kan, cuma dibilang tua aja udah puas, udah kenyang. Dengan panjang umur, aku akan kenyangkan. Dan gak ada gunanya kalau panjang umur itu ntar pikun lah, udah gak bisa ngapa-ngapain, gak boleh ini, bukan begitu saudara. Itu bukan perjanjian baru, itu bukan kasih karunia. Amin saudara. Ingat, saudara adalah keturunan Abraham, saudara ahli waris menurut janji. Amin, bukan berkat, kita bukan punya berkatnya Daud apa? Enggak, kita punya berkat Abraham. Berkat Abraham ialah apa? Adalah saudara dibenarkan, bukan berdasarkan jerih payah saudara. Saudara dibenarkan berdasarkan korban penebusan tubuh dan darah Yesus.
Itu sebabnya segala janji-janji Allah di dalam Kristus adalah ya dan amin. Bagi Allah nggak ada yang mustahil. Saudara, pakai jati diri, mari kita pakai jati diri kita terus, karena banyak itu ya ayat-ayatnya. Sampai Yesus datang lagi, maka waktu kita terus merendahkan diri, ya kan, kita berhenti, ya kan, melakukan yang nggak perlu, itu kasih karunia-Nya. Ya kan, kita ngakuin, kita rubah, lihat diri kita, kasih karunia-Nya akan terus mengalir. Amin, saudara. Tuhan sebentar ya, Tuhan memberkati. God bless.